Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, salam 24 jam untuk Ibu Sister semua. Selamat datang di acara Bootcamp Ibu Kreatif LBI 2023. Di webinar pertama kali ini, tema kita adalah Personal Branding Ibu Kreatif di Era Digital yang diselenggarakan oleh Lab Belajar Ibu. Sebelumnya, saya izin berkenalan terlebih dahulu. Saya Anggita Aninditya, tinggal di Nagoya, Jepang, dan akan bertugas sebagai moderator di acara perdana kali ini. Senang sekali bisa bergabung dengan Ibu Sister semua hari ini. Gimana kabarnya Ibu Sister semua? Sehat ya, Alhamdulillah ya. Bisa saling menyapa di kolom chat. Terima kasih telah hadir. Oh, sama putrinya, ya. Terima kasih telah hadir di webinar kali ini, di mana kita akan mendapatkan pembekalan tentang personal branding dari narasumber kita yang tentunya sudah sangat berkompeten ya. Dan ternyata kali ini webinar pertamanya saya di Jepang dan narasumbernya juga sama-sama di Jepang, Mbak Melna Monica. Nah, ini sebelum kita memulai acara, kita akan ada sambutan oleh foundernya Lab Belajar Ibu, yaitu Ibu Anissa Anindita Zain dan Ibu Rizka Purnamasari. Kepada Ibu Dita dan Ibu Rizka, apakah sudah siap? Kita mau nggak mau harus siap ya, Mbak Rizka, nggak ada pilihan. Kita harus tampil dimanapun juga. Mbak Dita. Oke, baik. Kepada Ibu Dita dan Ibu Rizka, kami persilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Ibu dan Sister sekalian. Kenapa Ibu Rizka nggak naik juga videonya? Apa aku aja ini? Assalamualaikum. Iya, halo Ya, aku semuanya. menemani Bu Dita di sini ya, tim hore. Maaf ya, aku nggak bisa pakai virtual background laptopnya. Ibu-ibu semua, selamat pagi. Senang sekali hari ini di bootcamp perdana kita ada 24 ibu dan akan terus bertambah yang hadir hari ini. 24 ibu yang hadir adalah ibu yang apa aku bisa bilang ya, yang punya kerjasama yang baik ya dengan keluarganya, karena nggak mudah bagi ibu untuk duduk manis jam 10 pagi di depan komputer ini kalau bukan karena kerjasama yang baik antara suami ibu yang menjaga anak ibu dan anak ibu sendiri gitu. Mungkin di belakang anak ibu udah minta segera keluar rumah gitu, tapi mereka tahu ibunya butuh, ibunya punya hak untuk belajar, sehingga dibiarkan ibu hari ini untuk belajar bersama kita semuanya. Dan ini adalah satu dari banyak rangkaian dari tim pemberdayaan anggota yang terus berusaha untuk meningkatkan komitmen untuk memberikan ruang belajar untuk ibu semua. Jadi selain ada klub, kita tahun ini ada klub. Apakah ibu di sini ikut klub? Karena aku juga ikut klub. Ada klub bahasa, ada klub baca, klub persiapan ibu sekolah lagi, dan klub menulis ya? Iya nggak sih? Nah, semoga ibu-ibu semuanya bisa memaksimalkan ruang yang diberikan oleh Lab Belajar Ibu, dan juga memanfaatkan bootcamp yang kita laksanakan hari ini 1 dari 3. Dan kita langsung bawa dari Jepang nih, ada Mbak Melna. Terima kasih banyak Mbak, Pak Ibu, Mbak Melna yang sudah secara luar biasa ya, pagi-pagi, siang sih di Jepang, hadir untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Gitu sih dari aku, Ibu Rizka, terharu banget ibu-ibunya. Ya, Pada semangat ya, alhamdulillah di weekend pagi ini ya. Aku mungkin mau menambahkan sedikit saja. Jadi untuk bootcamp ini alhamdulillah merupakan bootcamp yang kedua kita selenggarakan dari Lab Belajar Ibu. Tepuk tangan dulu buat teman-teman divisi pemberdayaan ya. Ada Mbak Iza, kemudian Mbak Rizka, kembaran saya loh. Ada juga Mbak Anissa Trisna yang sudah menyiapkan ini dari member untuk semua keluarga LBI seperti itu. Jadi semoga ibu-ibu terus bersemangat, dan juga dengan tema kita di rangkaian ini kan kita temanya adalah Ibu Kreatif di Era Digital. Semoga dengan kita sama-sama belajar, kita bisa tetap berdaya dari manapun kita berada sebagai apapun peran kita saat ini. Begitu. Oke, kita kembalikan ke ini ya. Terima Silakan. kasih, Mbak Gita. Itu Ibu Mela udah nggak sabar itu menyampaikan materinya. Silakan.
Baik, terima kasih sekali atas sambutannya dari para founder, dari Ibu Dita dan Ibu Rizka. Masya Allah, luar biasa sekali ya, bisa membuat wadah Ibu berkarya seperti ini. Kebetulan saya juga masuk ke beberapa klubnya, seperti yang Ibu Dita sampaikan tadi. Ya, jadi teman-teman bisa memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan belajar di lab belajar Ibu. Semoga LBI ini menjadi ladang amal keberkahan untuk kita semua ya. Bismillah niatnya ya. Nah, baik, untuk memulai acara, saya akan membacakan CV dari narasumber kita hari ini. Narasumber kita adalah Ibu Melna Monica. Baik, dari Ibu Melna Monica, tinggal di Jepang, di Otaku, Tokyo. Dan saat ini sudah 8 tahun nih ya Mbak ya, tinggal di Jepang ya. Dan sedang punya putra, satu orang putra, lalu juga alumni ITB dan konsennya di konten creator TikTok dan Instagram ya. Teman-teman kalau mau lihat karyanya Ibu Melna bisa ke Instagram dan TikToknya di @melnamonica. Dan ternyata Ibu Melna juga founder dari Muslim in Japan. Itu platform yang berisi tips dan panduan Muslim di Jepang ya, Bu Melna ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan di sini kita juga bisa lihat kontaknya Ibu Melna kalau ingin lebih terhubung. Ada phone-nya, email, dan sosial medianya. Nah, Bu Melna ini dari alumni ITB ya, banyak juga ya LBI alumni ITB-nya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Melna sudah bergabung bersama kami dan kami sudah sangat bersemangat sekali nih untuk mendengarkan materi yang akan dibagikan kepada kami. Mari kita mulai dengan pemaparan materi dari narasumber kita kepada Ibu Melna Monica. Kami persilahkan, silahkan Ibu Melna. Ya, terima kasih Ibu Gita. Teh Gita sih sebenarnya saya biasa manggilnya di sini. Jadi, dan terutama terima kasih kepada Lab Belajar Ibu yang di sini telah memberikan saya kesempatan gitu ya untuk berbagi dan juga belajar yang pastinya bersama dengan Ibu pembelajar. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sharing-sharing hari ini dengan niat semoga ini bisa menjadi awal kita untuk bisa memberikan sebagai untuk memberi dari era digital ini kita bisa memberikan hal-hal yang berdampak positif gitu ya untuk diberikan terutama kepada ibu-ibu sekalian. Nah, di sini saya coba sharing dulu ya slide yang ingin saya paparkan hari ini. Sebentar. Kelihatan nggak ya, Bu Gita sebagai moderator? Apa bisa dilihat? Alhamdulillah kelihatan Ibu Melna. Kelihatan ya? Ya, oke. Jadi sebentar. Maaf, sebentar dulu ya. Nah, jadi di sini ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema yang saya dapatkan gitu ya dari dari lab belajar Ibu. Sebelumnya saya pertamanya merasa kalau saya bukan expertnya sebenarnya gitu ya untuk personal branding ini, tapi saya yakin di sini kita bisa sama-sama belajar gitu personal branding untuk ibu di era digital seperti apa. Dan memang kebetulan saya sering membuat konten juga gitu ya, jadi di sini juga jadi saya jadi belajar lagi gitu, misalnya diingatkan kembali untuk menjadi konten kreator pun personal brandingnya harus dibangun seperti apa begitu. Dan di era digital ini sebenarnya untuk membangun personal branding itu dikatakan sangat mudah juga ya, karena memang ada platformnya dan ada banyak medianya yang bisa kita gunakan untuk membangun personal branding. Tapi sayangnya memang belum banyak orang ataupun bahkan ibu-ibu yang merasa personal branding ini penting gitu. Padahal sebenarnya personal branding ini tidak hanya mengenai untuk menjadi profesional atau untuk menjadi content creator atau menjadi selebriti bahkan, tapi semua orang itu mempunyai brandingnya masing-masing. Nah, ini kita coba belajar bareng di sini. Nanti saya akan paparkan apa itu personal branding dan lain-lainnya.
Di sini kenalan dulu, tadi sudah dikenalkan ya sama Ibu Gita. Jadi memang saya sudah berada di Jepang, di Tokyo lebih tepatnya selama 8 tahun dan juga memiliki anak umur 2 tahun. Nah, di sini saya senang men-share ya tentang hidup dan keluarga di Jepang melalui akun saya sendiri, akun personal yaitu Mela Monica, dan juga info hal muslim di Jepang melalui akun Muslim in Japan. Nah, yang akan kita obrolin bersama dengan Ibu hari ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu tentang personal branding itu sendiri gitu ya. Apa sih personal branding? Mengapa kita perlu mengetahui tentang personal branding? Lalu ketika kita tahu apa itu personal branding dan mengapa kita perlu membangun personal branding, bagaimana prosesnya? Bagaimana cara menemukan personal branding itu, dan banyak hal yang harus kita lakukan gitu ya untuk membangun dalam proses membangun personal branding itu sendiri. Lalu kalau misalnya saya tidak menjelaskan tentang pengalaman juga kayak kurang greget gitu ya. Jadi saya tambahkan sedikit tentang pengalaman saya sendiri yang memang masih, walaupun belum dikatakan membangun personal branding dengan penuh, tapi bisa saya share sedikit tentang personal branding. Lalu yang terakhir adalah ketika kita membangun personal branding tersebut, tentunya kendala akan selalu kita alami ya. Apapun yang kita lakukan pasti ada guncangannya gitu. Nah, itu kita akan coba paparkan juga tentang mengenai kendala dan menjalani dan bagaimana cara kita untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Seperti itu. Baik, dimulai dari pertama tentang personal branding itu sendiri. Nah, di sini di era teknologi digital seperti sekarang, banyak sekali kita lihat ya, misalnya orang sukses dengan memanfaatkan media sosial. Awalnya kita lihat memang sebenarnya biasa-biasa aja gitu, bukan yang orang terkenal seperti misalnya founder, pembuat Apple gitu ya, atau pembuat teknologi tertentu gitu yang wow gitu ya. Tapi dia kok bisa ya, bisa terkenal, bisa dikenal banyak orang dan bisa menginfluence banyak orang gitu. Itu kenapa gitu ya? Nah, ini berarti mereka melakukan personal branding yang tepat gitu. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang dengan secara lebih positif gitu. Misalnya membangun personal branding melalui platform digital seperti media sosial, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Dan kita tahu sendiri, di era digital ini sangat mungkin kita untuk mengkomunikasikan dan memberikan dampak gitu kepada masyarakat, karena memang ada platformnya, dan semua orang memang tidak lepas kan sekarang dengan gadget, dengan internet gitu, dan sangat memungkinkan untuk kita melakukan personal branding di era teknologi digital. Nah, personal branding itu sendiri apa ya gitu kan, itu menjadi pertanyaan. Nah, mungkin ibu-ibu sudah tahu ya, ada beberapa yang tahu, atau ada pun yang mungkin sebenarnya masih bingung juga personal branding itu sebenarnya lebih tepatnya apa gitu ya. Nah, menurut saya sendiri personal branding itu sendiri yaitu cara kita untuk membentuk citra diri kita gitu. Nah, citra diri ini kita komunikasikan melalui value kita, skill kita, kelebihan kita, atau bahkan keunikan kita gitu, dan ciri khas yang ada pada diri kita sendiri. Sehingga orang lain tuh bisa tahu dan bisa lebih mudah nanti kita menemukan kesempatan dengan misalnya bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, yang tahu value kita begitu. Nah, kalau dari Wikipedia sendiri, sebenarnya personal branding itu merupakan proses ketika seorang dan pekerjaannya dijadikan sebuah brand. Contohnya misalnya ibu-ibu sudah kenal ya sama namanya Oprah Winfrey gitu kan ya. Nah, itu beliau adalah termasuk orang yang sukses melakukan personal branding gitu, di mana ketika sekarang kita lihat semua orang dengerin apa yang dia omongin, terus menginfluence banyak orang untuk melakukan sesuatu gitu kan ya. Nah, itu dia sukses memanfaatkan media sosial di era digital ini untuk memberikan informasi kepada publik tentang siapa diri beliau dan juga kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan. Dan personal branding ini sendiri penting untuk membangun reputasi positif kita seperti apa yang ibu inginkan gitu. Terutama jika ibu sendiri merupakan pelaku bisnis atau nantinya ingin kembali berkarir gitu kan ya. Itu personal branding itu sudah harus dibentuk dan nantinya akan membantu ibu untuk mendapatkan keuntungan atau kesempatan yang akan ibu hampiri. Sebagai contoh misalnya ibu ketika bisa membangun personal branding, maka mungkin sebagai pelaku bisnis misalnya,
nanti pelanggan atau klien akan lebih percaya dengan Ibu. Lalu misalnya informasi bisnis Ibu pun lebih gampang untuk menyebar gitu kan. Dan Ibu juga misalnya sebagai profesional akan dipandang sebagai ahlinya di bidang tertentu dan manfaat-manfaat lainnya. Nah, ini tentang brand sendiri ya. You two are a brand, whether you know it or not, whether you like it or not. Jadi mau kita tahu itu personal brand itu apa, atau misalnya kita suka atau enggak, memang kita sendiri pun sebenarnya membawa brand diri kita gitu. Your personal brand is how people identify you. Jadi kayak misalnya setiap orang pasti nanti kalau misalnya karena punya brand sendiri sebenarnya yang melekat di dirinya, nanti misalnya nih Gita itu Teh Gita itu ketika dengar namanya orangnya seperti apa ya, kehidupan pribadinya, apa profesionalnya gitu. Orang jadi tahu gitu kan ketika mendengar nama Gita gitu, Teh Gita gitu kan ya. Nah, itu adalah karena Teh Gita sudah membawa personal brand diri sendiri yang bisa mengidentifikasi ke orang lain. Jadi mau nggak mau memang kita sendiri pun walaupun kita menunjukkannya ataupun tidak menunjukkannya, tetap kita sendiri pribadi kita itu membawa brand sebenarnya. Paling nggak memang bawa brand untuk yang kita tunjukkan, misalnya untuk image keluarga atau image depan umum seperti itu. Jadi personal brand ini menunjukkan siapa diri kita, ingin kita disebut seperti apa, dan karena Ibu juga adalah sebuah brand, jadi tentunya ingin menampilkan sosok sebuah image brand yang baik gitu kan ya di depan umum. Nah, ini yang jadi penghalang orang untuk membangun personal branding karena merasa kalau personal branding itu hanya milik seorang kelompok tertentu gitu. Padahal sebenarnya siapapun itu bisa mempunyai personal brand karena tidak ada hubungannya dengan karir seseorang, mau itu pengusaha atau pekerja kantoran ataupun selebritis. Nah, karena Ibu juga mencerminkan sebuah brand. Ibu ingin dikenal sebagai apa? Karena personal brand itu penting untuk diri Ibu sendiri. Jadi bagaimana jika misalnya nih Ibu sebagai ibu rumah tangga gitu, apakah harus punya personal branding gitu? Nah, ini tergantung dengan apakah Ibu ingin membangun reputasi atau tidak gitu. Bahkan misalnya kita lihat sendiri ya, ibu-ibu sekarang kan udah banyak ya kumpul-kumpul misalnya seperti lab belajar Ibu ini kan komunitas, lalu misalnya paling nggak misalnya pengajian gitu kan, arisan, lalu misalnya kenalan nih sama antar ibu-ibu, lalu berteman di media sosial gitu kan ya. Nah, Ibu harus juga bisa bangun personal branding itu untuk paling enggak memproyeksikan image Ibu dan juga Ibu kan membawa nama anak dan juga keluarga gitu. Nah, itu adalah contoh kecil dari personal branding yang dibawa sama Ibu gitu kan ya. Bahkan sebagai ibu rumah tangga sekalipun. Ataupun misalnya nanti ibu rumah tangga ini mau kembali ke profesional gitu. Paling enggak Ibu harus mempersiapkan bagaimana caranya membangun personal branding ini. Dan misalnya Ibu mau misalnya Ibu mau berbisnis gitu, dan itu pun juga harus punya personal branding tersebut walaupun Ibu hanya ibu rumah tangga saat ini seperti itu. Nah, salah satu hal yang menurut saya kebanyakan misalnya Ibu apalagi Ibu yang sudah lama di rumah tangga dan merasa kurang pede gitu ya untuk membangun personal branding adalah kadang-kadang karena merasa nyaman terhadap keadaan Ibu saat ini. Nah, dimana kalau misalnya Ibu merasa ya udahlah ya begini aja gitu kegiatan rutin setiap hari dan lain-lain. Padahal sebenarnya memang nggak ada yang salah sih dengan itu, cuman nanti efeknya itu bisa ada namanya supermom syndrome. Jadi ketika Ibu sudah merasa menjadi ibu yang multitasking di rumah, bisa manage keuangan, bisa manage hal macam-macam, bisa menjadi dokter di rumah, bisa menjadi macam-macam ya, supir antar jemput, bisa menjadi manajer keuangan dan event, makanan, koki dan lain-lain kan. Nah, itu Ibu akan mungkin merasa nyaman pada zona saat itu dan multitasking itu hingga akhirnya Ibu pun bisa ketika Ibu melebarkan sayap ke dunia profesional ataupun dunia luar setelah misalnya dari domestik, biasanya itu ada ganjalannya seperti itu karena karena sudah terbiasa dengan multitasking ya, jadi kadang-kadang kehilangan orientasi atau kebingungan memilih passion atau kegiatan yang cocok buat Ibu itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita tanya ini misalnya, Ibu apa sih yang Ibu sukai, apa yang Ibu ingin pelajari gitu, apa yang ingin Ibu nanti ke depannya ingin kuasai gitu, mungkin akan jadi pertanyaan yang nggak mudah gitu karena terlalu banyak hal yang Ibu bisa dan Ibu sendiri tidak bisa master dalam hal tersebut gitu. Nah, proses
personal branding ini pun membantu ibu untuk memberikan waktu ibu melihat diri sendiri, sebenarnya ibu itu inginnya mau apa gitu, apa yang ibu sukai, apa yang ibu ingin kenal sama orang lain, apa yang ingin ibu kuasai gitu. Karena kita tahu kalau misalnya kita sudah berada di dunia luar, orang luar itu membutuhkan keahlian yang lebih spesifik gitu ya, bidang lebih spesifik. Misalnya nih mengelola catatan, ibu pintar mengelola catatan keuangan rumah. Kenapa nggak ibu coba belajar untuk misalnya mencatat keuangan dan lain-lain. Jadi ibu tahu personal branding yang ibu punya yang nanti akan mungkin ketika ke dunia luar akan bisa dimanfaatkan untuk di-share ke orang lain. Seperti itu. Nah, mengapa ibu perlu bangun personal branding sendiri? Yaitu ada banyak manfaat yang akan ibu dapatkan ketika ibu mau membangun proses personal branding tersebut. Yang pertama adalah itu bisa meningkatkan kredibilitas dan rasa percaya diri ibu. Jadi, personal branding yang ibu bangun itu dapat secara nyata diimplementasikan sehingga kredibilitas ibu pun bisa meningkat gitu. Dan apa yang jangan takut gitu, apa yang ditampilkan di media sosial itu tetap ibu harus selaras gitu dengan kehidupan nyata ibu dan tidak terlihat seperti yang dibuat-buat ataupun berbohong. Lalu bagaimana cara yang bisa meningkatkan kepercayaan diri? Karena ketika ibu bisa menunjukkan keunggulan ibu, maka ibu bisa dan ibu tahu ciri khas dan kelebihan ibu, maka ibu pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih meningkat secara dari dalam diri ibu gitu. Dan ini akan terasa ketika ibu membangun dalam proses membangun personal branding. Lalu yang kedua yaitu membantu memperluas koneksi. Nah, di sini di era digital yang saya tadi katakan adalah tidak sulit untuk membangun personal branding karena juga kita bisa membangun koneksi lebih luas. Nah, ketika memiliki personal branding yang kuat dan membantu, ibu bisa memperluas dan membangun koneksi dengan orang-orang yang sesuai dengan misalnya bidang ibu, dengan apa yang ibu sukai, dan ini juga akan membantu ibu untuk membantu misalnya bertemu dengan orang-orang yang lebih ahlinya, bisa jadi mentor ibu, dan itu bisa membantu dalam berkembang dalam dunia profesional. Lalu yang ketiga, menunjukkan dan mengembangkan kemampuan personal branding. Jadi personal branding ini bisa dibangun seiring berjalannya waktu dan membantu ibu menunjukkan bagaimana ibu pengen fokusnya lebih kemana gitu, dan itu bisa lebih spesifik. Dan yang keempat, meningkatkan daya jual. Nah, setelah ibu bisa membangun branding ibu sendiri, tentunya orang-orang akan tahu kalau ibu itu ahlinya atau ibu bisa nih dibantu untuk melakukan sesuatu gitu. Dan mau nggak mau semakin ibu brandnya semakin kuat, nah maka nilai jual ibu pun nilai jual ibu pun akan meningkat gitu ya, akan lebih bersinar gitu. Nah, personal branding sendiri juga bisa menjadi pembeda ibu dengan orang lain gitu, yang menawarkan mungkin hal yang sama, dan semakin berbeda ibu dengan orang lain, maka semakin mudah juga ibu untuk memenangkan diri dalam menawarkan personal branding ibu. Nah, kalau ibu sudah dia terkenal dan dianggap pakar, otomatis nilai jual ibu pun akan naik dan ibu akan lebih mudah dipercaya orang dan untuk bekerja sama, untuk diundang macam-macam untuk melakukan hal positif lainnya. Lalu yang terakhir adalah tentunya bagaimana niat kita tadi untuk selain personal branding untuk diri kita sendiri, tapi bisa untuk diberikan ke orang lain gitu. Nah, dengan personal branding pun kita bisa mendapatkan manfaat untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat, kepada orang lain, dan itu muncul ketika kita bisa dipercaya dalam mempengaruhi orang lain seperti itu. Nah, ini yang sudah masuk yang kedua. Jadi setelah ibu tahu apa itu personal branding dan mengapa perlu membangun personal branding tersebut, adalah gimana caranya untuk membangun personal branding. Nah, itu tentunya menjadi hal yang tidak mudah ya, maksudnya dan juga butuh waktu. Tapi good news-nya di era digital ini semuanya akan bisa lebih mudah dibandingkan kita tidak menggunakan media sosial atau platform yang lain, dan ini bisa kita manfaatkan untuk membangun personal branding. Nah, sebelum kita tahu caranya bagaimana untuk membangun dalam proses membangun personal branding tersebut, kita harus sama-sama menyamakan mindset gitu ya. Apa aja? Yang pertama adalah coba perbaiki niat atau fokus kita gitu. Kebanyakan orang yang misalnya membangun personal branding,
terutama di media sosial gitu ya, fokusnya itu terfokus pada like, view, ataupun misalnya followers, ataupun komentar-komentar orang lain gitu. Padahal sebenarnya fokus kita lebih ke bagaimana kita itu ingin berbagi pengalaman kita, atau misalnya ilmu kita, atau pemikiran personal kita yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu, dan untuk memberikan dampak baik tentunya, hingga nanti misalnya mungkin bonusnya adalah kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, seperti itu. Dan yang kebanyakan juga misalnya konten kreator gitu ya, tidak inginnya cepat viral gitu, tidak dan pengennya instan gitu. Sedangkan padahal untuk membentuk istilah trust dan loyalitas itu memang prosesnya tidak instan gitu, dan itu proses yang panjang dan juga butuh komitmen, dan hasilnya tidak bisa langsung saat itu juga. Tapi sekali kita berhasil untuk bisa membangun personal branding kita, itu bisa mendapatkan trust dan loyalitas dari orang yang memang tahu kita gitu. Dan yang terakhir adalah bukan pencitraan, karena memang sebenarnya personal branding itu yang kita ingin tunjukkan di ruang digital ya, terutama adalah apa yang realita yang ada di dunia nyata ini bisa kita visualkan ke dunia maya gitu. Kebanyakan memang kan banyak orang yang mungkin tidak tahu nih, misalnya kita tuh di dunia nyata seperti ini, misalnya melakukan hal-hal ini, ataupun prosesnya gitu kan ya. Nah itu bisa kita pakai personal branding itu untuk memvisualkan apa yang kita lakukan di dunia nyata ini untuk dilihat di dunia maya. Dan personal branding ini pun bukan hanya untuk cara untuk cuman sibuk hias diri gitu ya, bukan hanya tentang sibuk hias di dunia maya, tapi juga kita harusnya lebih bagus ataupun paling nggak sama gitu dengan keadaan kita pun di dunia nyata. Nah ini dia adalah beberapa 4 pilar personal branding di era digital. Nah sampai saat ini kan Ibu udah cukup paham ya apa itu tadi personal branding dan apa perlu gitu personal branding, dan juga sudah sama-sama menyamakan mindset. Kita bahas sekarang inti dari bagaimana cara proses kita untuk membangun personal branding, yaitu ini ada 4 pilar penting dalam membangun personal branding khususnya di era digital ini. Dan perlu diketahui bahwa ketika kita membangun personal branding itu cara dan strateginya pun harus tepat, karena ketika kita salah membangun personal branding maka itu bisa berakibat fatal. Karena apa? Tadi kan bisa memberikan reputasi yang negatif misalnya. Dan ada bahkan ungkapan bahwa kalau nggak membangun personal branding sama sekali itu bahkan lebih baik daripada membangun personal branding yang salah gitu. Jadi jangan sampai kita salah tadi cara dan strategi ya dalam membangun personal branding. Nah karena itu agar bisa membangun personal branding yang benar, Ibu perlu memahami 4 pilar berikut, yaitu pertama adalah you, diri Ibu sendiri. Dan kedua adalah your audience, target yang ingin Ibu ingin melihat personal branding Ibu gitu ya. Lalu platform di era digital, dan yang terakhir adalah tentunya konten yang adalah hal yang akan nanti menghubungkan Ibu dengan audiens Ibu, seperti itu. Nah, dari pilar yang pertama tadi you atau Ibu, nah coba deh Ibu cek ini, apakah Ibu paham betul misalnya siapa Ibu, terus Ibu ingin dikenal sebagai apa yang Ibu sukai, skill potensi yang Ibu punya, lalu tujuan atau prinsip hidup Ibu seperti apa, bahkan value yang Ibu punya itu apa, dan keunikan atau kelebihan Ibu dibanding orang lain, bahkan hal yang bikin happy atau semangat Ibu itu apa sih sebenarnya. Nah ini coba Ibu pelan-pelan pelajari dan memperjelas lagi mengenai Ibu sendiri sebenarnya gitu. Dan Ibu sebagai brand itu penting banget buat tahu gitu. Nah, semua ini harus selaras satu sama lain agar bisa memberikan namanya brand communication yang konsisten. Ketika nanti misalnya orang, saya Ibu saat ini nih kelihatannya suka sama masak gitu misalnya di Instagram, tapi kok tiba-tiba berubah jadi misalnya kontennya misalnya malah tentang curhat gitu kan, jadinya kan nggak konsisten ya, orang jadi nggak tahu sebenarnya Ibu tuh ahli masak atau ahli psikologi gitu kan misalnya ya. Jadinya kan kita harus bisa selaras ya, misalnya makanya itu pentingnya untuk tahu diri kita sendiri, apa yang benar-benar kita
bisa apa kita sukai dan ingin dikenal sebagai apa, itu harus kita visualkan secara jelas seperti itu. Nah, kalau memang ini kan poinnya banyak banget ya, Ibu. Nah, bisa juga langkah awal yang pertama kali Ibu harus lakukan adalah 2 hal ini dulu aja. Jadi Ibu itu siapa, apa yang Ibu tadi, Ibu ini siapa, saya Ibu, saya punya anak 1, terus saya suka bikin video gitu, misalnya saya suka foto-foto gitu kan. Nah, terus ingin dikenal sebagai apa, misalnya ingin dikenal sebagai ibu yang suka traveling fotografi gitu misalnya. Nah, itu contoh-contoh kecil yang bisa Ibu coba untuk memvisualisasi gitu sebenarnya ibu ini siapa gitu. Dan ibu ini ingin dikenal sebagai apa yang bisa membedakan ibu dengan orang lain. Dan ini penting ingat bahwa image ini bukan sekedar misalnya penanda tadi ya, pencitraan tadi, namun lebih dari itu. Jadi agar arah dan tujuan ibu di masa depan misalnya jadi lebih jelas dan fokus, misalnya ibu pun yang misalnya expert di bidang tertentu pun jadi fokusnya lebih jelas gitu, sehingga nanti mampu berbagi kepada orang lain. Nah, kalau misalnya masih sulit juga mengenal diri sendiri, ada beberapa tips, 3 tips yang menurut saya cukup bagus bisa dilakukan. Adalah yang pertama, coba ibu untuk tanya diri sendiri melalui cermin gitu. Ketika cermin, coba sekali tanya apa sih yang ibu inginkan, apa sih ibu tuh apa sih gitu kan ya. Nah, coba banyak-banyak tanya sama diri sendiri. Kadang-kadang memang kita lebih tahu orang lain dibandingkan diri kita sendiri bahkan. Dan itu tuh yang menjadi hal yang sebenarnya dalam proses membangun personal branding ini bisa menjadi waktu untuk ibu mengenal diri ibu sendiri. Lalu yang kedua bisa juga menggunakan minta bantuan. Jadi kadang-kadang kita mungkin nggak terlalu paham diri kita, tapi orang lain sekitar dan orang dekat sekitar kita mungkin malah bahkan lebih tahu potensi kita dan kita bisa dapat insight baru dari orang-orang terdekat kita gitu. Dan yang terakhir itu bisa dengan journaling. Kadang memang kita tuh ketika tiap harinya bisa jadi kita tuh lupa sama apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita bisa lakukan gitu kan. Dan ketika kita journaling, kita bisa mencatat apa saja yang kita rasakan, apa yang kita alami satu hari itu, dan kita jadi lebih aware dengan diri kita sendiri. Nah, pentingnya mengenali dan menggali potensi mengenai diri sendiri ataupun potensi diri kita sendiri itu bisa juga menggunakan cara misalnya kita ikut seperti ini, misalnya ikut komunitas Lab Belajar Ibu ataupun komunitas pemberdayaan wanita lainnya. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang ahli dan kita jadi, oh ini juga ya, ini kayak bagus nih, aku suka gitu, atau ingin juga nih lebih memperdalam ini gitu. Jadi kita tahu potensi kita juga nanti jadinya apa. Kadang-kadang memang harus ada start yang membantu kita untuk bisa mengenali diri kita sendiri gitu. Nah, itu bisa digunakan dengan cara misalnya ikut aktif dalam komunitas ataupun program pemberdayaan perempuan dan lainnya. Dan contoh sederhananya misalnya gini, ketika pekerjaan rumah nih, misalnya ibu rumah tangga misalnya contohnya suka mengelola keuangan rumah tangga gitu. Nah, ketika ibu misalnya masuk komunitas, lalu ada misalnya tentang dari ahli misalnya ahli keuangan gitu. Jadi malah jadi tertarik gitu kan, nih kok ternyata ada nih aku potensinya untuk jadi ahli keuangan gitu kan, atau jadi financial planner misalnya. Dan itu jadi kebayang gitu apa yang kita suka, apa yang jadi kelebihan kita ketika kita juga bergabung dengan ibu-ibu yang atau komunitas yang bisa membantu kita untuk menggali dan mengenali potensi diri kita. Dan bahkan jangan jangan menyampaikan diri misalnya kalau misalnya nih ibu-ibu rumah tangga nih misalnya yang suka-suka masak aja gitu, padahal sebenarnya kadang-kadang ibu mendowngrade kemampuan ibu juga, misalnya padahal sebenarnya pintar masak ini sekarang bisa jadi banyak konten-konten yang bagus loh, misalnya jadi itu banyak dicari sama orang-orang gitu, dan itu bisa kita bisa kita upgrade, bisa kita jadikan itu sebagai personal branding kita untuk berdaya, dan itu bisa berdaya jual bagi diri ibu. Nah, selanjutnya adalah yang pilar kedua, yaitu adalah your audience. Jadi untuk menentukan apa target audience kita yang lebih spesifik itu atau disebut dengan niche, itu kita harus tahu target audiens kita itu kira-kira nantinya akan seperti apa, dan itu harus lebih jelas juga. Jadi misalnya siapa mereka nanti yang akan melihat brand kita, ataupun umurnya, dan mereka tinggal di mana gitu, apakah masalah yang sedang mereka hadapi.
Dan kalau bisa itu kita bisa memvisualisasikan kira-kira audiens kita itu akan seperti apa. Dan ini penting karena akan menentukan apakah orang-orang itu akan melihat konten dari ibu misalnya, atau apa yang ibu share, apa yang ilmu ibu atau tidak gitu. Dan kesalahan terbesar dari orang dalam membangun personal branding adalah menganggap semua orang itu adalah target audience. Dan itu adalah kesalahan yang fatal. Karena nggak semua orang membutuhkan misalnya konten ibu atau misalnya produk yang ibu jual, dan masing-masing orang itu punya kebutuhan, punya masalah dan juga keinginan yang berbeda. Sebagai contoh misalnya ibu punya bisnis salon kecantikan gitu ya. Nah, kemudian ibu mengatakan bahwa target dari salon kecantikan ibu adalah semua wanita gitu, dan itu nggak efektif gitu karena memang nggak semua wanita pun butuh salon kecantikan misalnya. Jadi ada misalnya ibu-ibu yang sukanya wanita yang emang agak tomboy, yang nggak suka pergi ke salon, atau misalnya yang sudah merasa tua, jadi nggak butuh pergi ke salon kecantikan lagi. Jadi dalam bisnis pun memang harus secara itu spesifik, dan begitu juga ketika ibu menjadi misalnya konten kreator gitu ya, itu semakin spesifik itu akan semakin lebih baik gitu. Dan mengapa pentingnya punya target audiens yang jelas dan spesifik itu? Karena nanti itu adalah elemen vital dari kesuksesan personal ibu. Dengan mengetahui siapa target audiens ibu, maka ibu bisa merancang produk atau konten atau bisnis yang sesuai dengan target audiens ibu. Dan sebagai digital content creator pun tentunya punya target audiens yang spesifik, itu hukumnya adalah wajib gitu. Jadi bagaimana ibu mau buat bisa konten gitu kalau ibu juga nggak tahu siapa yang akan menikmati konten ibu, seperti itu. Nah, ini gimana ya cara supaya bisa mendapatkan mengetahui ya bagaimana target audiens kita yang lebih spesifik gitu. Nah, bisa dilakukan dengan dimulai dengan 4 cara seperti ini, yaitu yang pertama adalah masalah gitu. Jadi mulai dengan masalah apa ya yang mampu ibu atasi. Nah, langkah paling awal ini dalam menentukan target audiens untuk personal branding, yaitu masalah itu karena contohnya misalnya ini adalah ibu nih, ada ibu yang punya masalah berat badan, jadi sulit mendapatkan berat badan ideal. Sementara di sisi lain ibu sendiri punya pengetahuan atau bahkan pengalaman untuk menurunkan berat badan gitu, dan punya skill pernah bantuin orang lain menurunkan berat badan gitu. Nah, itu bisa menjadi awal mula ibu membangun personal branding karena ibu mendapatkan masalah nih, masalah yang bisa ibu mampu atasi. Dan ini pun ibu nggak perlu jadi expert banget di bidang misalnya di bidang untuk membangun untuk misalnya tadi menurunkan berat badan gitu, tapi ibu punya skill dan pengetahuan khusus di bidang itu. Ini juga bisa menjadi sekaligus menjadi apa tadi ya jawaban gitu ya untuk orang-orang yang bingung mungkin menemukan passionnya atau mungkin menemukan apa yang potensi dia seperti itu, karena kita bisa coba ambil cara awal dengan cara mencari masalah yang mungkin mampu kita atasi. Dan bisa jadi misalnya ada beberapa hal orang yang punya banyak keahlian gitu ya, tapi bingung nih mau spesifik ke mana gitu, dan kita juga bisa menggunakan cara ini mengerucutkan satu masalah untuk bisa diatasi. Nah, jadi kuncinya adalah bukan seberapa banyak keahlian ibu, ataupun misalnya bahkan sertifikasi ibu, ataupun seberapa tinggi pendidikan ibu, tapi adalah masalah yang bisa ibu mampu atasi. Dan yang kedua adalah memetakan siapa yang orang-orang yang punya masalah tersebut. Nah, setelah ibu menentukan masalah tadi yang mampu ibu selesaikan ya, nah, langkah kedua adalah memetakan siapa yang orang punya masalah-masalah itu. Jadi untuk mudahnya adalah bisa menggunakan rumus seperti siapa orang yang punya masalah tersebut, lalu kenapa mereka punya masalah tersebut, dan mau apa mereka dengan masalah tersebut mau diapain gitu kan. Lalu biar apa supaya mereka masalahnya itu bisa diatasi, dan hambatannya apa. Jadi siapa misalnya tadi contohnya adalah ibu-ibu yang ingin menurunkan berat badan gitu, karena punya masalah berat badan. Lalu misalnya tadi kenapanya karena ibu kondisinya setelah melahirkan berat badannya gede, tapi nggak bisa turun-turun gitu. Itu kenapa kita bisa cari dari situ. Lalu ibu ini inginnya apa gitu. Ibu ini ingin misalnya berat badannya ideal lagi seperti sebelum melahirkan, seperti itu. Lalu biar apa dia mau menurunkan berat badan?
karena misalnya supaya bisa tetap disayang suami gitu. Lalu hambatannya apa? Misalnya hambatannya adalah sulit berat badan karena nggak punya waktu olahraga misalnya. Nah ini bisa jadi bahan target untuk audiens kita gitu. Misalnya ibu-ibu tadi, ibu-ibu yang susah menurunkan berat badan tapi ingin berat badannya turun. Lalu yang ketiga adalah setelah kita tahu nih masalah, lalu siapa yang mau diatasi masalah tersebut, kita bisa lebih mengenali lagi target audiens kita dengan melihat secara customer segmentation kalau dalam bahasa bisnis gitu ya. Jadi kita bisa mengsegmentasi lagi orang-orangnya dengan menggunakan rumus misalnya 3, yaitu demografi. Jadi coba kita spesifik lagi status kependudukannya, misalnya usianya berapa, lalu jenis kelaminnya apa, terus tingkat pendidikannya, pekerjaannya, dan sebagainya. Lalu geografi, jadi geografi ini penting karena setiap beda wilayah itu beda lagi bisa kita ketika menyampaikan bahasanya, bahasa penyampaian kita. Lalu kita juga bisa lebih mengetahui lagi misalnya nanti kultur mereka seperti apa gitu kan ya. Itu ketika kita mengetahui geografi atau lokasi dan wilayah tempat target audiens kita berada. Dan yang ketiga adalah psikografi. Jadi gaya hidup target audiens kita, terus nilai-nilai apa yang mereka pegang, kebiasaan apa yang mereka lakukan, terus di sosial media mereka memakai yang apa gitu platformnya, itu bisa menjadi cara kita juga untuk mengenali target audiens kita. Dan terakhir adalah tunjuk perwakilan. Jadi dari tadi yang sudah kita segmentasi tadi target audiens kita, coba kita perhati, kita ambil satu orang sebagai image yang ingin kita buat untuk lebih tahu konten kita gitu. Jadi kadang-kadang namanya apa ya, kalau misalnya di bisnis itu ada namanya buyer persona gitu. Jadi ada satu orang yang menjadi perwakilan dari semua orang target yang udah kita segmentasi tadi. Ini kenapa? Karena ini ada terkait dengan psikologi manusia gitu. Jadi orang itu suka dengan ketika mereka diperlakukan secara spesial. Jadi kita nantinya konten yang kita buat misalnya atau produk yang kita buat itu tidak hanya berbicara kepada semua orang, tapi kita cukup untuk satu orang ini bisa mewakilkan menjadi sosok perwakilan kita untuk mewakili semua konten-konten yang antar kita buat gitu misalnya. Dan ini bisa dicoba untuk mencari target audiens yang lebih spesifik. Dan pilar yang ketiga adalah platform. Nah, terkait dunia digital, maka Ibu perlu memilih platform yang tepat. Nggak semua platform itu cocok untuk Ibu dan brand Ibu, dan juga nggak terutama juga misalnya audiens Ibu pun nggak pakai platform itu. Jadi harus setelah kita tahu target kita apa, target audiens kita seperti apa, kita bisa mencari platform apa yang tepat untuk kita. Nah, sebagai contoh misalnya audiens Ibu itu adalah ibu-ibu milenial gitu ya. Nah, mungkin platform yang lebih cocok adalah Instagram dibandingkan misalnya Facebook, begitu. Atau misalnya target audiens Ibu misalnya Gen Z deh, yang karena mau obrolan misalnya tentang anak muda gitu ya. Jadi bisa coba TikTok gitu misalnya. Nah, contoh lain jika Ibu misalnya lebih ke bidang profesional gitu. Nah, makanya untuk membangun personal branding-nya lebih tepat ke LinkedIn dibandingkan media sosial seperti Instagram dan TikTok tadi gitu. Dan selain itu juga pentingnya memilih platform berdasarkan audiens ini, kita juga penting untuk menguasai cara kerja platform tersebut. Jadi karena kita tahu ya kalau platform-platform kita di sosial media ini, di era digital ini, dia punya algoritmanya masing-masing gitu. Nah, dan untuk memahami algoritma ini, kita nggak cuma cukup sekedar pakai, tapi kita juga perlu aktif di platform tersebut dan juga memahami platform tersebut. Nah, yang terakhir adalah pilar keempat, yaitu konten. Nah, pilar terakhir ini nggak kalah pentingnya, karena konten ini adalah yang biasanya orang cari di internet kan, seperti itu. Jadi ibaratnya itu konten ini adalah jembatan gitu, antara yang menghubungkan antara Ibu dengan niche tadi, target audiens Ibu yang spesifik tadi. Karena itu jadi buatlah konten yang memang sesuai dengan kebutuhan audiens, bukan yang Ibu pengen
share aja nih, atau ibu pengen sekedar idealisme ibu gitu. Dan kadang-kadang kita harus memang mencoba untuk menyesuaikan dengan target yang kita buat tadi. Dan dalam membangun personal branding ini dengan membuat konten ya, kita bisa harus membuat konten yang baiknya informatif dan berkualitas, karena akan membangun trust dan loyalitas audiensnya. Lalu sajikan pula dengan secara kreatif, dan target kontennya tadi seperti itu harus lebih spesifik, dan juga supaya bisa disiplin, bisa contohnya menggunakan jadwal-jadwal atau membuat jadwal seperti itu. Nah, setelah tadi Ibu sudah menentukan target spesifik Ibu, dan Ibu tahu konten apa nih yang harus dibuat. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah konsisten. Jadi ketika Ibu konsisten, perlahan-lahan pun Ibu bisa menemukan pola juga, konten mana ya yang lebih disukai sama target audiens Ibu, atau konten apa ya yang mungkin kurang disukai gitu. Nah, karena itu pentingnya adalah menjaga kualitas konten. Nah, tips konten yang bisa saya ini untuk ibu-ibu yang ingin membuat konten dengan membangun personal branding dengan membuat konten adalah mencoba misalnya menggali kejadian yang ada di masa lalu atau pengalaman. Dan ini biasanya konten-kontennya ini jadi lebih orisinil ya, dan biasanya pun lebih menyentuh dan banyak dirasakan sama audiens. Dan lebih lagi show not tell, jadi jangan banyak bicara aja dan banyak ngomong aja atau menuliskan apa yang ibu bisa, tapi tunjukkanlah dalam bentuk karya atau konten tadi yang bermanfaat, edukatif, dan juga bisa menghibur. Seperti itu. Nah, setelah tahu 4 pilar tadi, kita juga bisa melihat kunci suksesnya dari proses membangun personal branding. Intinya sebenarnya 3, yaitu adalah clarity, konsistensi, dan connectivity. Jadi ada 3C. Nah, clarity ini bukan cuma hubungan ya yang butuh kejelasan, tapi personal branding itu pun juga butuh kejelasan gitu. Makanya tadi kan kita tahu target kita siapa, terus kita tuh seperti apa gitu. Itu karena kita bisa menggambarkan, bisa memberikan kejelasan dengan menggambarkan diri kita yang lebih otentik dan tidak kepo dengan orang lain ataupun menggali potensi orang lain yang ingin kita ikuti, padahal kita itu nggak otentik gitu. Jadi otentitas ini diperlukan agar kita juga tidak terbawa misalnya arus tren gitu, tapi kita bisa memberikan konten yang kita adalah konsistensi. Dilakukan dengan menunjukkan keunikan kita, karena ketika orang tersebut membangun personal branding, itu tidak terbatas dengan keahlian, skill, atau hobi, bahkan berupa warna favorit aja itu misalnya bisa menunjukkan konsistensi dalam membangun personal branding. Sebagai contoh misalnya motivator Mary Riana gitu. Mungkin ibu-ibu tahu Mary Riana, beliau itu kerap menggunakan pakaian bernuansa merah ketika beliau memotivasi orang lain. Itu jadi branding dia, personal branding dia, karena dia unik gitu. Selalu selain dia ahli di skill motivasi orang lain, tapi dia juga selalu, oh Bu, ini pasti Bu Mary Riana nih pakai baju merah gitu. Dan ini karena sudah terbangun gitu personal brandingnya. Nah, saya lihat juga lab misalnya dari konten-konten ini pakai warnanya ada warna biru tua ini dan ungu. Berarti kan memang konsisten gitu membangun branding dari lab belajar, komunitas lab belajar ibu. Jadi misalnya nggak warna-warni atau apa, tapi kita konsisten gitu. Dan kunci yang ketiga yaitu adalah connectivity. Nah, connectivity ini penting karena seseorang bisa melihat bagaimana personal branding yang dia bangun itu bisa memberikan impresi kepada orang lain atau tidak gitu. Nah, jadi personal branding sendiri adalah bagaimana seorang pun bisa menciptakan impresi yang ditinggalkan ke orang lain. Nah, ini baru bisa ditemukan ketika kita sudah melakukan clarity tadi dan konsistensi. Dan connectivity ini juga bisa berupa personal interaction. Dan semuanya ini bisa dilakukan sama ibu misalnya di media sosial. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu tadi pertama apa personal branding, lalu
bagaimana cara menemukannya, maka perlu dan bagaimana cara menemukannya melalui proses-proses 4 pilar tadi, dan juga ditambah dengan kunci suksesnya, Ibu seharusnya bisa mencoba melakukan nih dari sekarang kira-kira personal branding yang ingin Ibu bentuk seperti apa. Dan ini saya lanjut ke pengalaman saya sendiri dalam mencoba membangun personal branding. Dan tadi yang saya bilang personal branding itu tidak instan dan butuh waktu komitmen panjang, karena sampai sekarang pun sebenarnya saya masih mencoba membangun personal branding saya sendiri seperti itu. Nah, ini pertama dari akun yang, karena saya konten kreator, jadi akun pertama saya, misalnya akun personal saya, ini sebenarnya menurut saya butuh waktu yang panjang, karena pada awalnya saya tidak konsisten dan juga tidak spesifik targetnya. Jadi awal-awal memang Instagram itu misalnya kan lebih sebagai media untuk menunjukkan foto-foto personal ataupun foto-foto yang kita suka gitu. Tapi baru mulai sekitar 2020 ya, itu ada reel dan ada algoritmanya pun berubah. Jadi lebih banyak orang-orang yang mencoba menampilkan apa yang personal dia, dan juga ingin bisa berdampak atau mempengaruhi orang lain. Nah, ini juga yang membuat saya akhirnya yang awalnya tadinya kehidupan Instagram dipakai untuk kehidupan pribadi, share kehidupan pribadi ataupun dokumentasi misalnya traveling. Ketika banyak orang yang sering tanya saya misalnya, oh Mbak di Jepang ya, terus makan halalnya apa nih yang bisa, terus misalnya kehidupan cara ngelola sampah, atau misalnya di Jepang gimana sih kalau misalnya punya anak dan lain-lain. Terus saya mikir kenapa nggak saya coba bisa memberikan yang lebih positif ya, maksudnya memberikan yang lebih manfaat dari sekedar saya cuman share kehidupan pribadi, tapi kurang ada goals-nya gitu, kurang ada hal yang bisa, ilmu yang bisa saya kasih gitu. Jadi saya mulai tahun 2020 coba untuk lebih memperjelas lagi kira-kira apa sih yang saya ingin apa yang saya bisa share gitu, apa yang ingin saya lakukan, dan juga target yang ingin saya kasih ke siapa gitu. Karena memang tadi saya bilang nggak semua orang itu bisa menjadi target audiens kita gitu. Jadi kita memang harus lebih spesifik, dan juga konten-kontennya pun harus bisa lebih kreatif lagi, dan juga bisa mempelajari platform-platform apa yang bisa kita pakai. Nah, ini baru lebih jelas personal branding yang saya lakukan adalah ketika sejak pertengahan tahun 2020. Sedangkan yang akun satunya lagi, yaitu Muslim in Japan bersama dengan teman-teman saya, ini lebih spesifik targetnya. Jadinya ketika kita tahu target kita siapa dan konten yang kita ingin buat itu seperti apa, maka jadi lebih jelas gitu. Dan kita di Instagram pun bisa memanfaatkan misalnya algoritma reel ya, karena reel itu muncul di namanya apa ya, lupa, di view ya, maaf lupa, di home ya, di home-nya itulah ya, di publik itu lebih panjang. Nah, makanya saat itu saya kami memanfaatkan algoritma reel. Makanya sebelum 1 tahun pun followersnya pun itu otentik ya, itu sudah mencapai 10K followers. Di sini kenapa di saat banyak orang-orang yang mungkin bisa membeli followers atau bisa membeli kita nggak melakukan itu, karena memang inginnya orang-orang yang mendapatkan manfaatnya tuh memang jelas, orang-orang yang jelas. Dan itu pun bisa membangun namanya trust dan loyalitas dari orang-orang yang memang menjadi target audiens kita. Nah, yang terakhir adalah kendala-kendala yang mungkin bisa dialami oleh kita sepanjang perjalanan membangun personal branding. Dan tentunya ada masalah kendala-kendala ya. Misalnya nih yang baru mulai buat konten, misalnya ada aja takut atau insecure di judge orang lain karena membuat konten gitu, atau misalnya belum pede gitu, dan malas gitu dengar komentar-komentar yang nggak enak. Nah, ini akar masalahnya apa? Biasanya adalah karena kita gitu ya belum tahu potensi dan keunggulan kita itu seperti apa. Jadi ketika kita tahu apa yang kita punya, apa yang jadi potensi kita, apa yang jadi kelebihan kita, seharusnya kita jadi lebih percaya diri untuk bisa menampilkan personal branding kita, dan juga nggak takut untuk ketika dijudge ataupun komentar lain, karena kita punya
apa yang kita ingin kasih ke orang lain misalnya. Dan tipsnya adalah supaya bisa lebih pede ketika kita membangun personal branding adalah coba kita buat juga list hal-hal baik yang ada pada diri kita, dan itu bisa membangun kita lebih percaya diri, dan oh enggak sih, orang ngomong ini nggak mempengaruhi saya karena saya tahu apa yang saya bisa, misalnya gitu, apa yang saya, potensi saya, apa kelebihan saya, seperti itu. Dan misalnya lagi contoh kendalanya adalah tidak pede nih depan kamera, padahal sebenarnya misalnya contoh konten-konten yang sekarang muncul kita lihat di seliweran di Instagram pun banyak juga loh yang nggak perlu menampilkan wajah, bisa melalui misalnya masak atau misalnya video-video yang bisa kita dokumentasikan, atau misalnya kreativitas dan lain-lain. Jadi memang nggak perlu harus menampilkan wajah. Dan intinya adalah kita harus percaya sama diri kita sendiri, karena percaya diri ini bisa membangun value kita juga, bisa membangun identitas kita juga, dan juga membangun trust orang lain kepada kita. Dan ini satu lagi kendala yang mungkin sering dialami oleh ibu-ibu yang ingin membangun personal branding, terutama sebagai content creator ya, misalnya adalah manajemen waktu dan prioritas. Jadi kadang-kadang bingung nih, ada urusan domestik, lalu ada urus anak juga, lalu harus bikin konten tiap hari konsisten juga, itu kan kadang bikin pusing juga ya. Nah, ini bisa kita kita perbaiki dengan misalnya membuat jadwal konten gitu, ataupun membuat jadwal secara menyeluruh kegiatan kita tiap harinya, atau misalnya bisa bareng-bareng sama suami saling mendelegasikan hal-hal yang mungkin ini bisa dikerjain sama suami misalnya, atau bahkan misalnya kalau konten kreator nih misalnya sudah skalanya besar, mungkin bisa menggunakan namanya jasa freelancer. Jadi ibu nggak perlu harus buat video gitu kan ya atau edit video tiap harinya, tapi bisa mendelegasikannya dengan orang lain untuk mengedit video. Dan kalau misalnya masalahnya adalah gaptek gitu ya, sebenarnya saat ini banyak sekali tools-tools yang juga bisa memudahkan ibu untuk membuat konten misalnya, dan bisa dimanfaatkan tanpa harus kita belajar banget gitu ya, tapi bahkan ada banyak ilmu-ilmu yang bisa kita seliweran, yang bisa kita ambil secara free gitu untuk belajar ilmu dalam menggunakan pemanfaatan teknologi dalam membangun personal branding. Nah, yang selanjutnya adalah baik lagi personal branding itu, apakah personal branding itu apakah sama dengan mengejar pengakuan? Sebenarnya tidak ya, karena personal branding itu tidak sama dengan mengejar pengakuan. Karena beda lagi, kita harus pahami lagi bahwa personal branding itu fokusnya adalah membuat yang kita lakukan di dunia nyata itu kita bisa dokumentasikan ke dunia maya. Tujuannya apa? Yaitu supaya orang tahu di balik layar itu misalnya profesi kita atau apa yang kita lakukan, apa bisnis yang kita lakukan, itu bagaimana nih perjalanan kisahnya, prosesnya, terus produktivitasnya seperti apa, itu bisa kita tunjukkan. Lalu pegangannya adalah memunculkan apa adanya diri kita di media sosial gitu. Dan goalnya adalah supaya kita lebih mudah menemukan juga, dan juga ditemukan oleh orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Sedangkan mengejar pengakuan itu fokusnya adalah memikirkan pendapat orang lain. Nah, ketika kita mulai membuat personal branding itu, terus langsung orang komentar atau judge kita merasa nggak bisa nih kayak gini, atau kita ingin ini haluan, berarti kita harus dipikirkan lagi, kita itu membangun personal branding itu memang kita niat membangun personal branding sendiri atau ingin mengejar pengakuan. Seperti itu. Dan ini last reminder lagi, terakhir adalah penting buat ibu-ibu sekalian bahwa tidak ada kata terlambat untuk membangun personal branding. Ada beberapa contohnya konten kreator misalnya atau YouTuber, dia itu memulai personal branding pun dari umur 40 tahun. Atau misalnya profesional, ibu yang tadinya masih di domestik terus kembali lagi ke profesional pun ada juga yang sudah umur lebih dari 50 tahun, 40 tahun lebih gitu kan ya. Karena memang tidak ada kata terlambat untuk membangun personal branding. Dan tidak perlu harus mikir banyak, lakukan sekarang juga apa yang tadi ibu bisa lakukan, apa yang mulai mengenal diri sendiri ibu seperti apa, lalu gali target audiensnya, lalu tadi platform yang bisa ibu mulai dari awal, misalnya ibu belum bisa pakai Instagram, bisa bikin video Instagram, bisa mulai dengan misalnya web atau blog atau misalnya Medium gitu ya. Dan itu bisa juga. Ini sampai tahan makan biar cepat pulang. Nah, ini terakhir, terima kasih banyak kurang lebihnya.
mohon maaf, semoga bisa sama-sama saling belajar juga mengenai personal branding ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang informatif sekali, Ibu Melna. Ini juga ada yang komen di kolom chat, katanya materinya lengkap sekali. Jadi ingat konsep. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ingat konsep Ikigai Jepang ya. Jadi intinya tuh kita harus menemukan kebahagiaan lewat passion diri. Jadi setiap bangun tidur harus tahu gitu hari ini mau ngapain, hari ini bersemangat karena mau apa gitu. Dan kembali lagi tadi kata Ibu Melna itu jangan cuma cari pencitraan gitu, tapi sekiranya manfaat apa yang diberikan, yang bisa diberikan ke orang banyak gitu. Jadi kayak fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Dan ternyata semua orang itu punya brandingnya masing-masing ya, punya ciri khas uniknya masing-masing, jadi nggak bisa disamain. Dan harus tahu untuk apa serta bagaimana personal branding kita yang ingin dibangun untuk mencapai goal kita dengan memanfaatkan sosial media sepositif mungkin. Nah, Ibu Sister nih, dengan ikut komunitas LBI, ini kita bisa juga mengenal potensi diri dan membangun personal branding. Jadi lewat klub-klubnya nih kita bisa tahu, ternyata saya bisa ya, potensi saya di sini. Oh, ternyata kalau ikut klub ini, saya bisa loh, ternyata bisa ikut menulis, oh bisa dengan klub bahasa bisa bahasanya terasa, terus juga jadi bisa bermanfaat dengan keahlian bahasa saya, lalu bisa membangun personal brandingnya di sosial media atau di halayak umum. Nah, sekarang kita mau buka sesi tanya-jawab selama 20 menit. Jadi peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengetikkan di kolom chat Zoom dengan format yang telah diberikan, atau bisa juga dengan raise hand. Nah, ini saya mau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada narasumber kita. Yang pertama dari Mbak Amelia Faustina. Mbak Melna, boleh cerita nggak pengalaman bagaimana mendeduksi target audiens sampai menemukan target yang sekarang dirasa nyaman? Silakan Mbak Bu Melna, atau mau dibacakan lagi pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua dari Ibu Rida Hidayani. Mbak Melna, pakai aplikasi apa buat edit videonya ya? Silakan Bu Melna, mungkin mau dijawab dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama ya tadi dari Ibu Amelia tentang bagaimana ya caranya untuk bisa saya sendiri, pengalaman saya sendiri menemukan target yang sekarang dirasa nyaman. Jadi ini akan akan Ibu temukan ketika Ibu misalnya nih coba aja misalnya konten yang lakukan aja misalnya yang Ibu suka, misalnya Ibu punya keahlian banyak nih, bisa suka fotografi atau bisa fotografi, misalnya itu juga bisa masak dan suka masak. Coba Ibu ketika membuat konten misalnya Ibu kerasa nggak misalnya ketika itu dijadikan konsisten ya tiap hari atau berapa, at least seminggu saya 3 kali gitu. Nah itu ada nggak rasa kayak boring misalnya, atau udah nggak ada lagi nih stuck gitu. Nah ketika rasa itu berarti mungkin bisa jadi Ibu bukan itu kontennya dan target kontennya pun bukan itu, atau bisa juga dengan cara tadi itu, misalnya coba lagi petakan lagi misalnya masalah tadi, apa masalah yang Ibu yang ada selama ini di sekeliling Ibu, dan itu Ibu mampu buat mengatasinya, dan Ibu tahu gitu siapa aja target-targetnya. Nah kalau dari saya sendiri tadi ketika banyak sekali yang mungkin muncul ke DM saya pas di Instagram tentang kehidupan di Jepang seperti apa, dan juga tadi info untuk akun Muslim Japan, info halal dan lain-lain. Jadi kita tahu gitu target-target kita akhirnya saya Muslim Japan jadi lebih ke Muslim di Jepang aja, ataupun mungkin Muslim yang ingin ke Jepang atau awal-awal di Jepang gitu. Jadi kita tahu targetnya, dan kita juga jadinya karena kita juga tahu target itu tersebut dan kita juga memang nyaman gitu ya untuk tahu apa aja yang kita ingin share, jadi ya lebih nyaman juga untuk dijadikan itu lebih konsisten gitu tiap harinya atau tiap beberapa minggu sekali gitu. Dan ketika Ibu merasa jadi bukan Ibu sendiri ketika memberikan sesuatu, berarti memang ada yang salah dengan target Ibu gitu. Ketika Ibu mungkin misalnya
apa ya, plus hariannya mungkin bukan orang yang misalnya suka masak gitu, tapi aku pengen punya targetnya orang-orang yang lagi cari info tentang makanan gitu. Padahal sebenarnya ibu masak juga paling berapa kali lah gitu kan, atau sebenarnya nggak terlalu suka-suka banget lah masak, tapi ibu suka aja misalnya pengen bikin konten seperti itu. Tapi nanti intinya ibu mungkin akan mengalami kayak namanya kecapean gitu ya, karena itu tidak seperti di dunia nyata, tapi ibu paksakan harus muncul divisualisasikan di dunia maya seperti itu tadi. Makanya kita harus mulai jangan juga berbohong sama diri kita sendiri, dan itu nantinya akan membuat kita juga merasa tidak nyaman ketika kita memaksakan target itu menjadi target audiens kita. Lalu yang kedua adalah tadi apa ya, video ya, Teh Gita ya, Bu Gita ya. Iya Bu Melna, pakai aplikasi apa untuk edit videonya ya Mbak? Untuk edit video, untuk konten saya sendiri, saya cari yang paling mudah, yang bisa saya pakai ya. Jadi dan juga tentunya tidak berbayar karena memang banyak banget ya sekarang aplikasi video. Jadi saya pakai aplikasinya tuh yang di HP aja, itu ada VN sama CapCut tuh gampang nih pakai. Dan kalau nanti bisa nyampein lebih advance lagi, bisa pakai namanya Adobe Premiere gitu ya. Misalnya itu bisa buat orang-orang lebih advance. Tapi kalau untuk konten saya sendiri kebanyakan pakai VN atau CapCut. Nah, Bu Dian Pratiwi, makasih Bu Dian Pratiwi. Ya. Pertanyaannya apa ya? Mau nanya udah jawab langsung, alhamdulillah. Lalu ini semoga selanjutnya ya Ibu Sister. Lalu ada yang pertanyaan ketiga nih Bu Melna dari Ibu Anissa Fatimah. Apa manfaat dari personal branding di era digital ini? Apakah bagi Ibu yang mau studi abroad itu personal branding di sosmed berpengaruh juga pada penilaian pihak pemberi beasiswa? Kalau ini sebenarnya saya merasa lebih cocok mungkin ke LinkedIn ya. Kalau untuk ranahnya mungkin lebih ke profesional. Tadi saya sampaikan bahwa ada banyak banget platform di era digital ini yang bisa kita manfaatkan untuk personal branding. Tapi ketika Ibu sudah menargetkannya, ini adalah pihak pemberi beasiswa kan berarti. Jadi pihak pemberi beasiswa ini biasanya memang melihat profil penerima beasiswa ini di mana nih biasanya. Kalau memang mereka juga mempunyai akun LinkedIn, berarti kan mereka sering kepo ya, saya kepoin orang-orang penerima mungkin, ataupun misalnya pengen lihat gitu kan ya. Itu jadi LinkedIn itu bisa menjadi tempat Ibu untuk membuat personal branding, mulai dari misalnya membuat artikel-artikel yang berkaitan dengan bidang Ibu atau keahlian Ibu. Atau misalnya nih LPDP deh misalnya, bawa merek. Nah LPDP kan punya nih akun Instagram ya, dan banyak banget konten-konten juga kan. Berarti memang mereka pun aware gitu kalau ada orang-orang yang target-target mereka adalah dari orang-orang yang memakai platform Instagram. Nah, itu bisa menjadi cara Ibu untuk pun membangun personal branding di sosial media. Saya kenal beberapa orang juga yang malah jadi bisa gitu ya, terkenal oleh orang-orang penerima beasiswa, pemberi beasiswa melalui akun-akun sosial media mereka. Tapi baik lagi tadi pemberi beasiswa itu kita tidak punya tidak tahu jelas mereka tuh mungkin penilaiannya dari mana, tapi intinya adalah personal branding ini nggak akan worthless gitu, nggak akan karena akan selalu ada akan ada manfaat ketika Ibu menggunakan personal branding. Paling enggak kalaupun nanti saya pemberi beasiswa ini tidak melihat Ibu secara di sosial media, Ibu tetap punya value lebih karena Ibu merasa lebih lebih percaya diri gitu ketika Ibu menampilkan apa yang Ibu punya, apa yang Ibu tahu di bidang Ibu, dan Ibu ingin mempelajari itu lebih ketika Ibu study abroad misalnya, seperti itu. Dan itu akan membantu Ibu sekali dalam ketika juga untuk mengkomunikasikan apa yang Ibu mau, dan ketika Ibu mungkin nanti membuat essay misalnya atau motivation letter, Ibu jadi lebih jelas gitu ketika apa yang Ibu tahu ketika Ibu membangun personal branding, Ibu tahu apa yang Ibu inginkan dan apa yang target Ibu kira-kira seperti apa karena Ibu sudah mencoba memanfaatkan membangun personal branding melalui sosial media misalnya. Nah, semoga bisa menjawab ya Ibu Anissa. Insya Allah bisa menjawab. Lanjut dari Ibu Tunjung Prastiwi. Mbak Melna mau tanya, gimana ya Mbak kalau kita termasuk orang yang interestnya banyak banget, kayak udah mutusin A tapi juga suka B dan seterusnya, jadi kayak kurang konsisten gitu Mbak.
Tuh, bagaimana tuh, Bu Ini Mel? ketika membuat konten ya Ibu Tunjung atau seperti apa ya? Kalau misalnya Ibu Tunjung punya ini ya, punya apa namanya, punya keahlian atau interest gitu ya banyak dan ingin ditampilkan secara dalam bentuk konten ya ke sosial media, dan Ibu tidak sulit memutuskannya, Ibu bisa membuat, kan kalau di Instagram nih ya, bisa membuat banyak account ya. Misalnya Ibu sukanya nih fotografi, coba satu akun buat fotografi aja. Dan satu lagi misalnya akun B ini untuk bidang Ibu, misalnya bidang pertanian atau bidang apa gitu kan ya, untuk bisa menjelaskan tentang keilmuan Ibu. Nah, di situ nanti Ibu akan lihat seberapa Ibu lebih senang memberikan konten-kontennya di akun yang mana gitu. Karena kalau ketika kita lebih menyukai sesuatu, kita akan lebih banyak menghabiskan waktu pada hal tersebut gitu. Jadi misalnya nanti kalau misalnya fotografi sama tadi yang bidang Ibu, ternyata Ibu lebih senang nih jelasin tentang bidang ini, dan ini targetnya ternyata belum banyak, akun seperti ini belum banyak dan jadi pembeda gitu dibandingkan akun lain. Malah jadinya ntar Ibu akan lebih melanjutkan si akun yang misalnya bidang pertanian tadi dibandingkan yang fotografi, karena mungkin fotografi udah banyak fotografer di Instagram misalnya, dan kita belum bisa memberikan hal yang berbeda dibandingkan fotografer yang lain. Dan itu nantinya ketika Ibu sudah melihat polanya ya, dan juga melihat kenyamanan Ibu akan lebih konsisten ketika mencari bisa menggunakan akun tersebut seperti itu. Jadi coba kalau mau dicoba buat aja, bisa kalau bikin konten bikin dua akun, terus coba sama-sama dibuatin jadwal, terus nanti kelihatan nanti Ibu lebih condong kemana. Biasanya kalau memang kita kurang banyak skill atau yang ingin kita bagi gitu, biasanya stuck. Nanti lama-lama sekitar sebulanan juga stuck apa yang pengen kita share, karena udah nggak ada lagi idenya gitu, udah nggak ada lagi yang ingin kita tampilkan gitu. Dan itu malah jadi bikin kita jadi nggak konsisten gitu, karena memang kita juga udah nggak ada lagi nih hal yang kita pengen share gitu. Ya begitu. Ya kira-kira begitu ya Ibu tadi. Bu siapa tadi? Bu Tunjung ya. Ya Bu Tunjung. Semoga bisa menemukan ya Ibu interest yang banyak banget itu, cukup satu aja dulu. Kalaupun susah satu, dua dibuatin, buat dua akun atau dua, ya tapi kelihatan mana yang memang lebih banyak konsistennya gitu, lebih panjang konsistennya. Oke, baik, terima kasih Bu Melna. Bu Melna, ini karena keterbatasan waktu, tapi ada satu pertanyaan lagi dari Bu Tiffany. Kira-kira Bu Melna berkenan menjawab atau cukup? Mbak, berapa lama? Satu lagi nggak apa, saya balas ya Mbak Ibu Tiffany ya. Berapa lama biasanya alokasi waktu bikin konten? Terus bisa sebanding nggak sih dengan manfaat yang dapat dengan segala investasi ini? Nah, baik lagi niat tadi tadi kan membuat konten itu saya lebih ke personal branding ya, dan menemukan hal yang kita suka, hal yang kita ingin bagi ke orang lain. Nah, kalau ketika lebih ke masalah tentang cuan gitu ya, itu sebenarnya buat saya pribadi sih itu lebih ke bonus ya. Jadi kalau memang kalau memang bisa share tapi ada juga yang memberikan investasi itu ya uang cuannya. Jadi ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya enggak pun nggak masalah gitu, karena tadi balik lagi keinginan Ibu untuk memperoleh branding itu pun ingin seperti apa gitu, untuk diri Ibu sendiri atau untuk bisa memberikan ke orang lain, atau sekedar untuk misalnya ingin mendapatkan cuan gitu dari situ. Dan biasanya alokasi waktu yang bikin konten itu ini tergantung ya Bu Tiffany. Biasanya kalau pertama-tama mungkin akan lama gitu bikin kontennya, tapi kalau sudah terbiasa biasanya kita tahu nih satu pattern yang kita buat bisa dibuat ke yang lain-lain, ke macam-macam yang lain gitu, ke konten-konten yang lain, dan ini akan lebih cepat juga. Dan satu tips yang buat ibu-ibu di rumah yang ingin membuat konten gitu ya, coba lokasinya misalnya kira-kira di satu minggu itu dikasih waktu misalnya 1 jam atau 2 jam untuk buat konten. Bisa lah adjust sama bapak suami gitu ya, saya diberikan waktu sedikit buat bikin konten gitu. Dan kalau untuk ide-idenya bisa ketika Ibu kan tiap hari pasti adalah waktu untuk scrolling Instagram atau scrolling YouTube gitu ya, atau apapun ketika dalam sehari itu. Nah, itu dipakai bukan hanya untuk melihat konten aja, tapi kita bisa mendapatkan inspirasi juga gitu, dan itu bisa mempercepat kita juga membentuk waktu untuk bikin konten. Bahkan misalnya kalau saya sendiri kadang-kadang di kamar mandi suka kepikiran, langsung saya bikin notes, misalnya kira-kira pengen bikin konten ini nanti gitu. Nah, itu tinggal
tinggal dimanfaatkan aja waktu. Semua orang punya waktu 24 jam, tapi bagaimana kita memanfaatkan dengan baik selama 24 jam itu waktu-waktu ya untuk berpikir tadi kontennya apa, lalu untuk membuat kontennya sendiri, dan juga untuk bisa mengedit-edit yang feed kontennya dan lain-lain. Maaf ya Bu Gita, jadi kepanjangan ya. Alhamdulillah malah jadi informatif sekali Bu Melna. Apa sudah sesi tanya jawabnya ya? Sudah jam segini. Baik, pertanyaan sesi tanya jawab kami tutup. Sekarang ya sudah tutup ya. Terima kasih banyak Ibu Melna atas jawaban-jawabannya. Ya alhamdulillah jadi menambah wawasan buat kita semua ya, buat Ibu Sister semua. Sekarang kita memasuki tahap penutupan acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Melna Monika, atas waktu, ilmu, dan tipsnya tadi lengkap sekali ya. Sangat bermanfaat. Terima kasih semua Ibu yang sudah hadir hari ini. Pasti waktunya sangat terbatas, tapi mau datang ke acara bootcamp ini. Ibu Melna yang sangat sibuk mau menyempatkan diri untuk berbagi. Terima kasih sekali Bu Melna. Lalu juga terima kasih kepada founder LBI dan ketua pelaksana serta seluruh tim yang bertugas atas kesempatan dan dedikasinya sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih untuk Ibu Sister semua yang sudah hadir, dan sebelum mengakhiri acara kita akan mengambil foto dulu, foto bersama. Silahkan dibuka, bisa on cam biar terlihat wajah cantiknya. Boleh dibuka dulu. Atau kalau mau pakai kerudung, pakai jilbab dulu mungkin. Ada Ibu Tiffany, Ibu Nafisa, Ibu Murdiati Dati Spanyol bukan ya? Ibu Deta, Ibu Dita, Ibu Amelia, Ibu Anggi, Ibu Dian, Teh Seli Osaka, Teteh, Ibu Dea, Ibu Tika Yulia. Oke, baik. Sudah semua. Saya izin, bentar. Oh, dari Ibu Tika, daging semua isinya Bu Melna katanya, materinya. Oke, terima kasih Bu Rizka. Oke, sudah siap ya? Saya izin screenshot ya, Ibu Sister semua. 1, 2, 3. Sekali lagi, mau gaya bebas apa formal? Bentar. Sudah. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah on cam, untuk narasumber kita, untuk para pengurus. Selanjutnya, oh ya, dari pesan dari Bu Rizka, jangan lupa kita masih ada 2 sesi lagi untuk tanggal 8 Juli dan 15 Juli ya. Jadi masih ada webinarnya lagi, dimasukkan ke kalender, jangan lupa. Lalu kami berharap Ibu Sister semua ini mendapat wawasan yang baru dan keterampilan yang berguna, dan tetap terhubung ya Ibu Sister ya dengan Instagram @labbelajaribu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan selanjutnya, khususnya kegiatan tanggal 8 dan 15 Juli yang akan datang. Nah, ini saya ada sedikit pantun ya. Berikut pantunnya. Terima kasih Ibu Sister sudah hadir di webinar kita. Ibu Sister kreatif, mari berkreasi. Di Lab Belajar Ibu, penuh talenta. Di era digital, jadi inspirasi. Nah, baik Ibu Sister semua, sampai jumpa di bootcamp berikutnya. Dan semoga hari ini Ibu Sister semua semakin bersemangat dan antusias pada setiap peran yang dijalani. Terima kasih, mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mbak Melna, Mbak Gita, terima kasih ya. Terima kasih semuanya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dan mohon jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat. Terima kasih semuanya.